لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علمنا صلاة وسلاما دائمين بدوام الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم له إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي حق سيدنا محمد بصورة يا أهل رب يا أهل الباطل ويا أهل النظر ويا أهل النور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رضي الله عنه ولا تصاحب الشيطان بأن تطيع أمره بمخالفة أمر الله ورسوله. Juru mu'alif Kata juru mu'alif lah ujar seorang Nabi zaman dulu. Dia ujar sedih ujar Allah subhanahu wa ta'ala sedih berwahyu kepada Nabi di zaman itu. Mana tusahibi syaitana, ini supaya apa semalam supaya ilmu berkah. Yang pertama semalam supaya ilmu itu berberkah adalah jangan mencintai atau memalarakan akan dunia. Ini bila cinta otomatis sayang, yalah. Sayang otomatis memalarakan. Nah, kita boleh memiliki dunia sebanyak-banyaknya, tapi syaratnya jangan dipalarakan. Nah, itu adalah jangan kita orang pemurah berdaan. Jadi baik aja sugi, tapi niatnya apa hendak membantu ini, hendak membantu itu, hendak membangun masjid misalnya, hendak membangun langgar, hendak bola pesantren misalnya, hendak bola TPA dan lain-lain. Nah itu bagus sugi. Maka ada bagus itu kesugihannya ditabungnya aja, ya, sagan kenyamanan dirinya aja, berpoya-poya hanya memuaskan nafsunya. Nah itu kata bagus sugihnya. Itu sugih yang menjelakakan. Jadi jadi wala tusahibi syaitana, caranya ulang, jangan engkau bakawan akan syaitan. Adakah orang yang bakawan dengan syaitan? Ada. Makanya apa tandanya orang yang bakawan dengan syaitan itu makanya apa? Cirinya tak? Bi'an tuti'a amrahu, dengan rasanya engkau taati perintah syaitan tadi. Bimukhalafati amrillahi, dengan menyalahi perintah Allah. Karena syaitan itu sebenarnya agawiyinnya, godaannya menyalahi akan perintah Allah. Mau jualnya menyuruh kebaikan, tapi ujung-ujungnya pasti membahayakan. Makasih kamu sembahyang, makasih ya. Nah, disuruhnya balakalakas, menyuruh juga sembahyang, karena hendak jadinya digoda ini meninggalkan sembahyang kada kawat. Namun kayak itu caranya ulang dah. Syaitan disuruhnya kita sembahyang tapi balakalakas. Kembali juga kita kada hendak kita balakalakas. Kenapa aja kita hendak balakalakas? Ini lagi berhadapan, lagi asik-asiknya lawan Allah dengan balakalakas. Orang yang sama kekasih itu hendak lawas, itu balakalakas. Nah, kawat kita melawannya itu
begitu jalan lain belumnya dipujinya kita disarhat dikamnya. Nah lalu misalnya ada hati di situ apa merasa harap, merasa seorang nambah malibeda, merasa seorang ini namanya wali-wali juga kalau melawani nafsu. Nah itu masuk sombong, masuk ujub lah macam-macam. Jangan engkau di sini bakawan lawan syaitan. Cirinya bakawan syaitan dengan mentaati perintahnya, yaitu dengan menyalahi perintah Allah. Bukunya tujuannya syaitan itu supaya kita celaka. Wa rasulihi dan perintah rasulnya. Wala yasabirafiqil mu'minina, maka tidaklah syaitan itu kawannya orang yang beriman. Makanya kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, janganlah anak sembahyang. Begitu pula membaca qul a'udzu birabbin nas, anak sembahyang. Tujuannya apa? Supaya terhindar daripada godaan atau was-was haur-haurnya syaitan lawan kita. Itu bikin tatap aja juga, ya kalau mengeram di otak kita nih dunia sudah bacaan kalau untuk binas tuh ada sekali kita baca 11 kali kan ada gempangan 11 kali sudah tatap aja itu kitanya juga mahibakakan pikiran hati kita dibak lawan mikirkan dunia sebelum sembahyang. Nang kada suatu pikir tak timbul tapi pikirkan nang sudah masalahmu 20 tahun yang telah silam sudah maka tak ingat diri masih janganlah apa dari pernah berbicara lawan hajianmu misalnya. Nah maka tak ingat dalam sembahyang kalau sebenarnya mantan dari benar sudah maka tak ingat. Padahal sebelum sembahyang tak kita ingat akan masalah itu sembahyang tak ingat. Nah itu setan tu lah. Ailana syaitana laisa rafiqan lahu. Karena bahwasanya syaitan itu tidak adalah syaitan itu ada cocok lalu menjadi kawan lahu bagi orang yang beriman. Itu jalannya yang kedua supaya ilmu kita bermanfaat. Yang pertama semalam jangan pengaruh lawan dunia. Jadikan dunia itu sebagai kendaraan kita. Jangan dunia itu tujuan kita. Yalah. Karena dunia itu surganya orang yang kafir. Surga orang yang beriman adalah di akhirat kita. Jangan sadar dulu melawani hawa nafsu kita. Yalah. Ya minta tolong kita berdoa terus Allah mudah-mudahan kawat. Dunia ini luar biasa racunnya dunia. Kadosa orang awam, orang alim gitu bisa tertipu daya dengan dunia. Maka bila sudah cinta lawan dunia, syukur li khati'atin hubbud dunia. Pangkalnya segala kejahatan itu ada cinta dunia di dalam hatinya. Bila sudah ada modal di dalam hati cinta lawan dunia, sayang ada hendak berpisah lawan dunia, pemalar lawan apa-apa yang sudah diberikan Allah lawannya. Nah, itu segala kejahatan lainnya akan timbulan, dipanggilinya karena ada sudah hubungannya. Jadi dunia itu silahkan kita miliki sebanyak-banyaknya, tapi kada jadi tujuan. Namun jadi kendaraan. Ada seseorang misalnya hendak benar lawan bininya, cinta mati. Nah, luar biasa cintanya terbang. Tujuan ini apa? Hendak menikahi. Karena hendak menikahi kita kau gratis. Ya kalau orangnya sing puasa, baik akhlaknya, ngalih apa pencariannya sudah. Ya kalau hendak benar menikahi, lihat hendaknya. Bahagian betul sudah kehendakan ngelak lalu karena kehendakan mencariakan duitnya itu deh supaya kau memiliki si alur langkar. Nah,
Umpah itu dapat duit tadi cukup sagan jujuran malahan berlebihan misalnya, malahan berlebihan. Sekalinya inya malah tak cinta lawan duit tadi daripada lawan binian tadi. Tercapai kada tujuannya, kada tercapai. Dikas duit tadi aja, asa sayang pun aja. Tuh aku mencari, nah kada tercapai tujuannya. Padahal tujuan utama kan apa? Hendak menikahi binian. Kendaraan nang kawa bermasak segala kemudian kendaraan nang bisa bermasak ditunggang di kawa juga. Nah itu namanya ada tercapai tujuan karena terhalang lawan harta tadi. Nang bujur apa? Nang bujur rumah dapat duit, tujuanku mencari duit ini kada mencintai duit ini aku hendak mendapatkan si alur tadi. Nah dapat duit langsunglah diserahkan saja jujur. Nah kawin dapat tam. Itu juga kita dunia ini jangan tikas dunia. Dunia yang aku miliki ini harus ada nilainya kita saja takut di akhirat. Jadi silahkan memiliki sebanyak-banyaknya, tapi harus kita bawa ke akhirat. Kayak caranya gunakan saja akhirat. Dunia yang digunakan saja akhirat itu nilainya ada dunia lagi ngarannya itu akhirat ngarannya. Nah, orang pintar kawan. Al-Qaisul mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang pintar itu adalah orang yang kau menentukan nafsunya dan ingin memikirkan kehidupan kita di akhirat. Yang ketiga, caranya supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, wala tu'dhi ahadan min ibadillahi. Jangan engkau sakiti, jangan engkau ganggu akan salah satu di antara kalian, akan seseorang siapa aja tuh, min ibadillahi, daripada hamba-hamba Allah. Nah, saya pun kada hendak kita mengganggu daripada hamba-hamba Allah, apalagi banyak ikhwan. Dan kita kada mengganggu orang lain. Ada insyaallah kada, karena kita baca dari kerja salawat ya Allah belajar jadinya belum nonton benar juga lagi ya Allah. Bilanya jam belum nandung tajenggu misalnya rasa tajenggu, nah itu merasakan minggu aja enam masalah. Kecuali kita misalnya pembacaan jam Sabtu malam nyaring pulang becorong, kalau jam Sabtu itu tadi tutup dulu lagi ya kalau ini kegiatan kita. Nah setelah lagi jadi jangan kau sakiti di sini. Bahkan seorang daripada hamba Allah falaisa bihirbatil mu'minina, maka tidak adalah menyakiti orang beriman itu, menyakiti hamba Allah itu bukan kelakuan orang yang beriman. Aila annal idza laisa sun'ahum, karena bahwasanya mengganggu itu bukanlah akhlaknya orang yang beriman. Karena kita ya kalau semalam sudah kita pelajari, kita hendak tinggi derajat di sisi Allah itu yang pertama afsus salam. Afsus salam, mengantarkan salam pada orang lain, itu ujar ulama artinya yang mendalam adalah aku pada hendak berhubungan dalam nikah. Jadi kita ketemu siapa aja salam, kita mendoakan keselamatan lawan orang ya Allah, kecuali orang kafir jangan di assalamualaikum ya. Sama orang beriman assalamualaikum bertamu dan doa memalakan ya. Itu salah satu semalam meninggikan derajat kita. Ini kita sudah mempelajari dan dia ada yang ingatnya nih. Ya Allah. Uji Rasulullah ulang di dalam hadis Amsus salam di Rasulullah.
wantarkanlah atau sebarkanlah akan salam, wa at'imut ta'am, dan makanilah, beri makanilah orang yang kelaparan. Jamulah orang. Kayak tuan rumah kita nih, yang orang menyediakan rumahnya, minuman disediakan sini, kopi disediakan sini. Ya, wa at'imut ta'am, jamulah oleh makan makanan. Begitu belum apa? Wasallu bil-laili wan nasu niyam. Sembahyanglah kalian di waktu malam, sedangkan manusia yang lainnya sedang guring, asiknya guring, kita sembahyang. Bilanya nangka itu kawan manggil kita tadkhulul jannata bisalam ya Rasulullah. Wantarkan salam, beri makan orang, sembahyang di waktu malam, waktu manusia guringan, kita sembahyang munajat kepada Allah. Tadkhulul jannata, silahkan engkau masuk ke dalam surga ya Rasulullah, bisalam, dengan salaman. Dengan salaman tadinya langsung ke surga aja. Kayak dengan bersinggah dulu ke neraka ada. Nah itu di antara supaya kita selamat. Mudahan kita selamatan berita. Yang pertama itu mengajak benar Rasulullah mengantarkan salam itu ujar ulama tasawuf, artinya kita hendak saling bermusuh-musuhan. Yang kedua, menjadi Rasulullah wa aqimut ta'am itu artinya jadilah orang yang pemurah. Ini ada kaitannya dengan pelajaran kita. Jadilah orang yang pemurah, karena surga itu tempatnya orang yang pemurah. Al-jannatu darul asqiya. Surga itu tempatnya orang yang pemurah. Ya kalau ada harapan pemurah, nah orang pemurah itu ada harapan apa? Memberi orang makan, memberi makannya orang atau menraktir kawan, warung deh kan. Jadi nang minta tujuh menraktir kawan itu termasuk orang pemurah. Kayak makhluk kawahyo nih rancak menraktir mana pemurah sebenarnya. Nah, dan kumpulan di surga kita. Itu artinya jadilah orang yang pemurah. Nah, ketiga, kita tuh membujur-bujur serius kita lawan Allah, kita gunakan waktu atau sisihkan waktu kita nang bujur-bujur kita mengajar lawan Allah di pada waktunya. Amun bujur-bujur cinta di Allah lawan aku. Nah, berhadapan berduaan lawan aku di waktu tanah malam. Nah, itu malah benar ya Allah. Berat-benar luar biasa beratnya. Nah wajibnya kita kuliah sudah sampai waktu subuh, sampai pulang subuh ya Allah, sampai zuhur. Nah kata saat zuhur aja, apalagi zuhur asar aja, kajut-kajut kita itu diundang Allah. Kita tuh walaupun nafsu kita memang berat berlawanan, jangan sampai ngomong ngucap nanda itu ya Allah. Ya asal pulang, walaupun nafsu kita memang berat ya Allah. Makanya dengan melawan nafsu kita, situlah Allah akan melimpahkan rahmatnya lawan kita, menyelamatkan kita daripada bahaya dunia dan akhirat. Bersabar dulu kita ya Allah, bersabar. Satu mat aja kita hidup di dunia ini, ada dengan lawasnya. Sakit satu mat aja, nyaman satu mat aja juga. Nah kita orang pintar oleh bertahannya, gunakan nang satu mat ini untuk mendapatkan kenyamanan nang lawas, nang kekal kita di dalam surga ya Allah. Jangan sampai tak tinggal sembahyang ya Allah. Orang mau tak tinggal sembahyang dibayari di kabua hari-hari kita membayarinya, walaupun akunya sekadar surbarai ramai lagi halus tuh sampai ini. Nah kalau pindah bahari itu banyak membahapalnya sembahyang, ada salahnya bayari terus ya Allah. Wal maqalatu
Al-Baqarah makalah 15. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sudah kita jam 10 pas. Dan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita berataan selamat dunia wal akhirat. Mudah-mudahan kita masuk surga berataan. Bibarakati Rasulullah bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واغفر لنا ولوالدينا وارحمنا ربنا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلهنا قد تمناهن من بمولده زهامة تكلا بل نسأل المولى المقدس ونقول يا من إليه المنتهى والمنتهى ندعوك يا غوث العباد بجريك الخطوب لنا معينا ممتدا وعلى عوائدك الحسان فاجرنا فالقر أضحى الجميل معودا وبما نؤمن يا كريم فجدنا فضلا وهم من دون منك مزودا رب بصرف النفس عن شهواتها والطف فؤاد في هواه تقيدا ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لنا جنا وتعبدا ومن بعاق مرضانا وجلب الرقيا من في المكارم عودا وبحجة الإيمان حل قلوبنا ولنا بأمر المعارف أسعدا وإلى سواك فلا تكلنا واصلنا غيثا مغيثا للبرية جيدا واحفظ حماه الله وأجلس خيرا واخذل من قدر مسروعا أمردا وكتابل المسلمين فضلها جمعا وبالفرج القريب تعهدا وانظر إلى سلطاننا بعناية وانصر به شرعا حقيقا وماهدا ولديننا ثبت وقل يقيننا كيما يقينا ما نحاذره غدا ونبوة من خير الله بشفاعة ونحوز بجنات عن مقعدا ولعبد الفقير ولعبدك العزيز الفقير محمد المنشي في دار الكرامة خلدا وأدمنه الحسنى الجوار بطيبة مرزق سرا عن سواك مجردا ولوالدي اغفر كذا ذرية تمنحه سترا جميلا مؤبدا وشيوخه أحبة من قارئ مسامع يصلي إليه مضجلا ولمجري هذا الخير واشكر سعيه واجعلهم في مهد القبول ومهدا وأجب دعانا إذ وعدت ارحم لنا وهب لنا حسن ختام فحاشا تخلف موعدا وصادنا لنا وتسم على أزكى شفيع البقية قد هدى والآل والأصحاب ما هدى الصدى فأمامك الغفنا رطيبا أمندا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.